Shalom, jemaat Tuhan, apa kabar? Saya percaya kabarnya luar biasa, katakan amin. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Sebab anugerahnya, kasih karunia-Nya, kekuatannya melimpah atas saudara. Amin. Mari persiapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan. Hari yang telah Kau jadikan bagi setiap kami. Karena kami tahu hari ini menjadi hari yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang melimpah atas kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami baik-baik sempurna adanya. Sebab pemeliharaan Allah yang sempurna atas setiap kami. Dan kami mau bersorak, bersukacita atas Engkau Tuhan. Kami mau naikkan tangan kami, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Raja di atas segala Raja. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita bersukacita, haleluya. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Sebab hari ini tahun pembebasan, haleluya. Membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta
pembebasan. Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Mari angkat tanganmu, katakan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang selalu ada bersama kami Tuhan. Salib-Mu yang membebaskan kami, Salib-Mu yang menyembuhkan kami, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mujizat-Mu ku alami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah, salib-Mu tebusku, bebas
mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah, salib-Mu bebaskanku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Yesus bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Aku percaya, aku percaya mujizat-Mu Tuhan masih ada. Ajaib Kau Tuhan. Oh, mari kita sembah Dia. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Dia Allah yang baik, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Yesus, Yesus. Oh, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Sungguh baik dan amat baik. Haleluya, haleluya. Ku bermasmur bagimu, Jesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah
di dalam hidupku. Salibmu bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku. Engkau Tuhan dan Rajaku. Oh, salibmu Tuhan tebuskanku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami. Sekarang ini. Shalom, Jemaat GBI Sungai Yordan, Taman Ratu, Jakarta. Tuhan berkati berlimpah-limpah kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat berlimpah kami boleh alami sampai hari ini. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik, karena kasih-Mu lebih dari hidup, dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas kasih menunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, cengkram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup ini. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Apa kabar? Saya senang sekali boleh kembali main di tempat ini. Masih online, jadi seperti biasa saya nggak bisa melihat Anda, tapi Anda bisa melihat saya. Dan enaknya kalau sudah online, Anda bisa ibadah kapan saja dan mengulang kembali. Kalau nggak jelas bisa di rewind berapa detik, kembali lagi ke play semula. Dan saya percaya kita terus di waktu hari Minggu, terutama bersama dengan keluarga, ada waktu yang baik, yang lebih senggang kita bisa beribadah bersama-sama. Saya berdoa Bapak Ibu sehat senantiasa, diberkati Tuhan, dan terus dalam kobaran api dalam melayani Tuhan dan tetap semangat. Nah, saudara Tuhan, kita sudah ada di bulan September, dan ini menarik sekali karena bulan depan sudah masuk triwulan terakhir. Dengan cepat saja tahun 2021 cepat berjalan menuju akhir. Nah, bicara mengenai tahun-tahun ini, saya percaya bahwa ada sebuah pesan yang penting biasanya adalah pada saat orang itu mau meninggalkan kita atau wafat, pesan-pesan penting. Dan biasanya adalah satu hal yang betul-betul kita yakini, kita perhatikan, dan kita betul-betul berikan tempat di hati kita tentang pesan tersebut. Apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum Tuhan terangkat, dan kemudian kelak nanti Roh Kudus akan turun dalam sebuah pencurahan. Kita akan masuk di firman Tuhan, yuk kita buka firman Tuhan. Yohanes 21. Yohanes 21, saya akan mulai pada ayat yang ke-15 saja. Karena ini panjang Bapak Ibu, ini saya pernah bicara banyak mengenai Yohanes 21, di mana Tuhan menyuruh Simon Petrus dan teman-temannya untuk menghela jala dan melemparkannya ke sebelah kanan dan mendapat 153 yang artinya adalah Ani Elohim, aku Tuhan. Nah, yuk kita lihat. Saudara Tuhan, ini hal yang menarik. Salah satu hal yang kadang-kadang luput dari perhatian kita adalah banyak orang Kristen itu lupa bahwa Tuhan itu suka sekali memberikan signal-signal, memberikan sebuah tanda-tanda yang sehari-hari, yang tersembunyi, yang membuat kadang-kadang kita menganggap ini perkara-perkara biasa. Nah, karena perkara terlalu biasa, akibatnya kita anggap ini adalah hal nggak penting. Bapak Ibu, berapa kita mengerti dalam banyak kasus, Tuhan kalau bicara kepada hamba-hambanya, dari isi perjanjian lama sampai perjanjian baru, kalau apa yang terjadi di PL, itu adalah sebuah simbol yang akan terjadi di PB. Apa yang akan ada di PB, akan terjadi lagi pada zaman kita. Dan
Bagaimana cara Tuhan membuat pemulihan-pemulihan? Bagaimana Tuhan bicara kepada murid-muridnya tentang sebuah pesan-pesan penting? Yuk kita lihat dalam Yohanes ke-21 dan bagaimana caranya Tuhan kalau memulihkan seseorang, itu menggunakan sebuah background, sebuah pemahaman. Ada banyak orang kadang-kadang berkata bahwa kalau Tuhan bicara kepada saya dengan cara A, dia juga yakin bahwa Tuhan akan bicara pada orang lain dengan cara A. Belum tentu. Ayat 15 dimulai dengan sebuah kata-kata yang menarik sekali, sesudah sarapan. Bapak Ibu berasa tidak bahwa Tuhan Yesus bicara untuk pemulihan Simon Petrus itu adalah cerita sesudah sarapan. Ini cerita waktu Tuhan bangkit dan kemudian bersama dengan murid-muridnya 40 hari dan kemudian dia datang kepada murid-muridnya yang lagi stres. Dia pergi untuk cari ikan murid-muridnya, kemudian tidak dapat ikan dan setelah itu mereka mendapat ikan dan mereka makan bersama. Saya tidak akan menyoroti yang ayat-ayat sebelumnya, kita masuk ke ayat 15 dan sesudah sarapan. Kenapa perutnya harus kenyang dulu, baru bisa ngerti sebuah kehendak Tuhan. Alkitab berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar terus-menerus dari mulut Allah. Ya, tapi Alkitab berkata juga Tuhan peduli sama sarapan Anda, Tuhan peduli sama makanan di rumah Anda, Tuhan peduli sama kehidupan Anda. Dan setelah Tuhan ngasih makan murid-muridnya, dia berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mereka ini semua yang ada murid-muridnya semua itu. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Bapak Ibu, ini ada banyak hal yang terkandung di sini dan jawaban Tuhan Yesus kepada Simon adalah, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara Tuhan, kalau Anda pergi ke Israel, tempat ini di pinggir sebuah laut, kita melihat di sana, Anda tahu bahwa yang namanya Danau Tiberias disebut dengan nama laut, Laut Mati disebut dengan mana laut. Pada kita tahu, itu daratan membungkus, jadi harusnya namanya danau, karena terlalu besar ya namanya laut. Apa yang terjadi dikatakan di sana, tempat itu adalah tempat di mana Tuhan bertemu dengan Petrus, dan ingat Petrus sudah pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Petrus perlu pemulihan. Karena dia perlu pemulihan, Bapak Ibu lihat baik-baik, Petrus tidak pernah memulai segala sesuatu, dia nggak tahu bagaimana menghadapi guru rabinya, dia nggak pernah tahu bagaimana cara untuk bicara kata-kata pertama, rasa bersalah menguasai dirinya, dan dia tidak banyak bicara, tetapi Tuhan datang untuk memulihkan umatnya. Ingat, sebuah peristiwa pemulihan, inisiatif selalu datang daripada Tuhan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawaban Petrus jelas sekali dan berkata bahwa benar Tuhan. Simon anak Yohanes, apakah engkau agape sama aku? Bahasanya bagus sekali yang dipakai. Anda tahu dalam bahasa Yunani ada 4 hal yang bisa menggambarkan tentang cinta atau kasih. Yang pertama adalah agape, agapao. Ini kasih yang tanpa syarat, kasih walaupun. Saya mengasihi kamu walaupun kamu jahat. Nah, kata walaupun itu adalah kasih tanpa syarat, itu agape. Yang kedua adalah filia. Filia ini kasih persaudaraan. Anda tahu yang namanya filateli, itu artinya orang mencintai kolektor perangko. Filantrofi, antropo manusia. Fila mencintai, filantrofi orang yang suka menyumbang kepada manusia karena dia mengasihi sesamanya. Nah, kata filia itu bicara mengenai kasih yang kepada saudara, kasih kepada situasi, suka, itu pakai filia. Berikutnya ada storge. Storge ini kasih keluarga. Kita tahu kalau dalam keluarga kadang-kadang kakak adik bisa berantem. Kalau dekat berantem kayak kucing sama anjing, tapi kalau sudah jauh rindu. Nah, itu adalah keluarga. Storge. Tapi ada kasih eros, yaitu eros adalah kasih nafsu, asmara, lebih kepada ke sana. Nah, dari 4 ini, kalau kita melihat levelnya, agape kelihatannya adalah kasih tanpa syarat yang paling tinggi. Dan Tuhan berkata kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Apakah engkau agape sama aku? Bapak Ibu, sebuah pemulihan selalu dimulai dengan kata-kata kejujuran terhadap Tuhan.
Ada yang berkata katanya bahwa pemulihan, kejujuran, keterbukaan adalah awal mula dari pemulihan. Benar juga Bapak Ibu. Dan Petrus menjawab dengan jelas bahwa benar Tuhan, aku cuma filia sama engkau. Kata kasih yang dipakai oleh Petrus saat menjawab, dia tidak menjawab aku agape, karena Petrus tahu dia nggak mungkin agape. Dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Tadi dia cuma berkata bahwa aku cuma sampai ke filia. Tuhan bilang apa? Kasih makan domba-domba. Kasih makan domba-domba. Perintah Tuhan kepada Petrus adalah, tugasmu sekarang adalah gembalakan domba. Karena Tuhan akan naik ke sorga, tugas Petrus sebagai penggembala. Kata Yesus pula kepadanya ayat 16 untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau agape sama aku? Ini bagus sekali Bapak Ibu. Tuhan tanya kedua kali, apa engkau agape sama aku? Bener nih tadi omongannya agape enggak? Bapak Ibu, apa rasanya Petrus? Dia berkata kepada Tuhan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku cuma filia. Dia mau bilang sama Tuhan, aku tuh nggak sampai ke agape, aku cuma filia sama engkau. Sebuah kejujuran, keterbukaan di hadapan Tuhan. Dan apa jawaban Tuhan kepada Petrus? Gembalakanlah domba-dombaku. Shepherd sheep. Kalau yang tadi adalah kasih makan domba-domba kecil. Jadi apa? Feed my lambs. Kasih makan domba kecil. Kalau yang kedua, gembalakanlah domba-domba dewasa. Kalau yang kecil kasih makan, kalau yang gede di shepherd sheep. Gembalakan domba dewasa. 2 kali. Tuhan bertanya, Tuhan nggak pernah bilang gini, Petrus, kamu sudah 3 kali. Lihat, perbincangan antara Tuhan sama Petrus penuh dengan sebuah makna simbol. Hubungan mereka dekat dan nggak perlu terbuka yang namanya vulgar. Bapak Ibu harus lihat, orang kalau hubungan makin dekat, itu biasanya penuh dengan simbol-simbol yang ada. Kalau harus jelaskan sampai detail, nada suara harus naik, sampai meninggi, perlu gebrak meja, berarti nggak ada hubungan Bapak Ibu. Orang hubungannya makin bagus, penuh dengan kode, bahkan 1-2 kata bisa mewakili semua perasaan. Petrus sama Tuhan kelihatan sekali punya hubungan yang kuat. Pertanyaannya, apakah engkau dan saya punya hubungan kuat dengan Tuhan? Tuhan bilang sama Petrus, engkau mencapai kasih agape nggak sama aku? Petrus bilang, enggak Tuhan, cuma dapat sampai level filia. Ya dia nggak berani ngomong gitu, kenapa? Dia sudah menyangkal, bohong sekali kalau sampai dia bilang agape. Tapi Tuhan nggak pernah mengurangi tugas loh. Pemakaian Tuhan, panggilan Tuhan kepada Petrus tetap. Bapak Ibu, waktu kita terbuka sama Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup Anda itu tetap. Dan berkata, kasih makan domba-domba kecil. Lihat urutannya, Tuhan selalu mulai dari yang kecil. Setiap ada yang kecil dapat yang apa? Yang besar. Itu orang Yahudi punya konsep namanya Kol Wahomer. Kol Wahomer itu apa sih? Selalu mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nggak ada Bapak Ibu dari besar dulu, nggak ada. Anak muda, salah kalau engkau berpikir yang namanya ngikut Tuhan itu, engkau akan langsung dapat yang besar. Saul dapatnya langsung. Salomo dapat langsung, Anda lihat akhir hidupnya. Simpson dapat langsung, lihat akhir hidupnya. Semua dari kecil menuju besar. Kol Wahomer. Kasih makan domba kecil dulu. Yang kedua, kamu bener agape nggak sama aku? Apa jawaban Petrus? Enggak Tuhan, aku cuma sampai filia sama engkau. Levelnya cuma filia. Tuhan bilang, kali ini gembalakan domba-domba besar. Naik dari kecil, domba besar. Dan apa kata Yesus kepada Simon ketiga kalinya ayat 17? Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab kepada Tuhan Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku hanya sampai dapat ke filia. Kata Tuhan Yesus, hari ini adalah kasih makan semua domba besar. Feed my sheep. Kata yang bagus Bapak Ibu, waktu ketiga kali, ayat 17 dikatakan, Tuhan berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes,
apakah engkau filia sama aku? Urutannya Bapak Ibu. Apa engkau agape sama aku? Jawaban Petrus adalah aku cuma filia. Apa engkau agape sama aku? Petrus menjawab, aku cuma filia. Yang ketiga Tuhan bilang, apakah engkau filia sama aku? Saya tidak pernah melihat sebelumnya bahwa Tuhan itu menurunkan standar. Banyak orang bilang gini sama saya dulu, standar kekudusan Tuhan tuh makin lama makin tinggi. Buat saya ya, Tuhan tuh nggak pernah yang namanya mengubah seperti itu. Standar Tuhan mah sama. Kitanya saja makin nggak kudus. Bisa nangkep Bapak Ibu ya? Yang namanya standar Tuhan nggak pernah berubah di sini kekudusannya. Karena kitanya makin nggak kudus, makin menjauhi Tuhan, berasa bahwa standar Tuhan makin tinggi. Tidak, yang salah ya kita. Makanya kata-kata standar kudusan Tuhan makin lama makin tinggi. Menjelang akhir zaman, standar kudus Tuhan makin tinggi. Tidak, Bapak Ibu. Sulit saya untuk mencari di mana Tuhan berusaha untuk mengganti sebuah konsep standar. Tapi di Yohanes 21:17, kaget sekali waktu saya melihat, dan Tuhan berkata kepada Simon Petrus, apakah engkau agape? Jawabannya filia. Apa engkau agape? Jawabannya filia. Yang ketiga Tuhan berkata, apa engkau betul filia sama aku? Tuhan meminta komitmen Petrus. Petrus bilang, aku cuma bisa sampai ke filia. 2 kali, aku cuma filia. Tuhan berkata, apa engkau betul-betul bisa sampai dengan filia? Dan hari itu Petrus menjadi sedih dan berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Aku cuma sampai ke filia. Jujur sekali Bapak Ibu. Beda kalau yang sebelum ini, aku mampu, semua akan lari tinggalkan engkau, tapi aku tidak akan menyangkal engkau. Aku nggak akan meninggalkan engkau, aku akan mati untuk engkau. Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat. Kadang-kadang kita ini bicara sesuatu yang kita sendiri nggak bisa kuasai. Kadang-kadang kita berbicara lampau tinggi, melampaui apa yang kita pernah bisa kendalikan. Roma 12, saya akan membuka firman Tuhan dalam kitab Roma ke-12, masih jauh dari rumah Bapak Ibu. Ini kalau di ibadah, kalau sudah bukanya rumah pulang. Kalau kita tidak, kenapa? Ibadah pun di rumah. Roma 12 ayat 3, firman Tuhan berkata, berdasar kasih karunia dianugerahkan kepadaku, kata Paulus. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, wahai jemaat GBI Sungai Yordan, Taman Ratu Jakarta. Janganlah engkau memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut engkau pikirkan. Tapi hendaklah engkau berpikir begitu rupa sehingga engkau menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Setiap orang punya ukuran iman dan itu beda-beda. Bapak Ibu, Anda nggak bisa menyamakan iman Anda sama orang lain. Tapi ini bukan sebuah excuse supaya engkau tidak menambah imanmu. Alkitab berkata, kita tuh kalau bicara, Bapak Ibu, berpikir, ya orang kalau berbicara karena dia pernah memikirkan sesuatu. Ada Pak, ya kita pernah bilang, Petrus juga pernah ngomong tanpa pikir waktu ada di Bukit Transfigurasi. Dia berkata pada Tuhan, mau bikin kemah 1, 2, 3 buat Tuhan, Musa dan Elia. Kita berkata karena dia tidak tahu mau ngomong apa. Petrus punya gaya seperti itu. Ada yang punya gaya seperti itu, ngomong dulu mikir belakangan. Pokoknya hantem dulu urusan belakangan. Nah, orang seperti ini mirip Petrus. Nah, saudara Tuhan, apa yang terjadi? Orang itu harus memikirkan. Banyak orang ngomong tanpa dia pernah berpikir. Petrus ngomong, dia nggak pernah mikir. Apa terjadi? Dia jatuh. Dan Tuhan akhirnya mengkomitkan Petrus dan berkata, apa engkau sanggup dengan filia? Petrus berkata, engkau tahu aku Tuhan, aku hanya sampai, aku cuma bisa sampai di filia. Tuhan bilang, baik. Kalau begitu, gembalakan semua dombaku. Sesuai Tuhan, ini menarik sekali. Kalau kita membaca ini memang kita cuma bilang mengasihi, tapi kita tahu di kata mengasihi itu kan ada selalu yang namanya bahasa-bahasa Yunani. Tapi sebetulnya dari mana Petrus yakin bahwa dia diterima oleh Tuhan? Orang tuh bisa terbuka, kadang-kadang begini, anak muda sering ngomong gini, ya habis saya nggak diterima, gitu ya. Nah banyak harus ngertiin kami dong supaya kami merasa diterima, gitu ya. Jadi kami merasa
kami itu homey, dirangkul. Wah, itu bahasa yang ngerangkul gitu. Tapi ingat, kata menerima, kata merangkul itu bicara mengenai dua sisi, timbal balik. Dari mana Petrus akhirnya berani untuk mendatangi Tuhan lagi? Kan dia selama makan nggak berani bicara sama sekali. Penuh dengan pertimbangan mengenai tuduhan dalam hatinya, ingat akan kesalahannya, kekurang ajarannya, ngomong terlalu gede, dia malu sekali, karena di depan murid-murid yang lain, dia pernah berkata bahwa aku pasti akan mati bersama Tuhan, dia lari nomor 1. Apa yang dia buat? Dia menyangkal Tuhan. Peristiwa itu diketahui oleh semua murid yang lain. Anda bisa bayangkan bahwa itu seperti sebuah pengadilan tanpa suara bagi Petrus. Pada saat dia makan, saya nggak tahu dia bisa menikmati ikannya luar biasa apa enggak. Ya kalau ada orang yang bebal, merasa tebal muka ya, mungkin dia makan dengan enak pakai sambal Bapak Ibu. Tapi Petrus mungkin enggak. Kenapa sih Petrus hari itu bisa mau untuk ngomong? Sehingga apa yang Tuhan buat, sehingga Petrus akhirnya mau deket sama Tuhan dan mau bicara sama Tuhan. Saudara Tuhan, ada banyak selipan simbol-simbol yang Tuhan berikan di sini. Ayo kita lihat sebuah firman Tuhan. Matius 16 dulu. Saya tidak mau berkanjang hanya pada satu ayat, kita berapa kali muter Bapak Ibu. Matius 16, jarang-jarang kita baca firman sama-sama, toh waktu dibaca juga saya tidak bisa dengar Bapak Ibu. Kita baca sama-sama. Matius 16 ayat yang ke-17. Hari itu Tuhan tanya kepada murid-muridnya, kata orang, aku siapa? Setelah dijawab, Tuhan tanya lagi, kata engkau Petrus, aku siapa? Ayat 17, 16 Petrus menjawab, engkaulah adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dan setelah Petrus menjawab, Tuhan ngomong begini, ayat 17. Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa yang namanya Simon Petrus, Simeon, itu nama Simon, nama Yunani, nama Yahudinya Simeon. Anak Simon, anak Yunus, Jonah. Yunus itu kata yang sama dengan Nabi Yunus itu loh, Jonah. Orangnya beda ya Bapak Ibu, namanya aja sama. Jadi yang namanya Simon Petrus itu, bapaknya namanya Yunus atau Yohanes. Karena di kitab Yohanes dikatakan, Simon anak Yohanes. Sedangkan di kitab Matius dikatakan, yang namanya Simon ini bapaknya adalah Yunus. Yang betul yang mana? Apakah dia punya dua bapak? Ya, mungkin bapak sambung, bapak tiri, ada yang bilang itu bapak tiri lah gitu. Ada yang berkata, oh apa dia bapaknya dua ya, lebih aneh lagi itu. Bapak tiri, bapak sambung, atau bapak asli. Atau mungkin karena bapaknya punya nama alias. Namanya Yunus alias Yohanes gitu ya. Dan itu agak sulit diterima, itu ada orang punya nama seperti itu pada zaman itu. Sebuah pertanyaan, jadi yang namanya bapaknya Simon Petrus itu Yunus atau Yohanes? Saudara Tuhan, ini pernah menjadi sebuah pertanyaan. Coba renungkan sebentar. Alkitab berkata dengan jelas seperti ini. Kalau Bapak Ibu melihat kisahnya, nama bapak dari Simon Petrus adalah Yunus. Jonah. Yona kalau orang bilang dalam bahasa Grekanya. Yunus, Jonah dalam bahasa Inggris. Jadi bapaknya Petrus itu adalah Yunus. Namanya Yunus. Jonah artinya merpati. Kalau Anda mau punya anak atau cucu laki, kasih nama Jonah. Artinya adalah merpati. Nah, kalau dia ikut Tuhan, dia akan penuh dengan Roh Kudus. Kalau enggak, ya merpati goreng mentega. Nah, itu dia, Bapak Ibu. Nah, teruskan. Lalu kenapa dia berkata Simon, anak Yohanes? Panggilan itu Petrus tahu artinya. Dia nggak nolak loh. Waktu Tuhan berkata, Simon, anak Yohanes. Kalau saya jadi Simon, saya pasti bilang gini, sebentar, aku memang salah, tapi aku mau koreksi dulu. Tapi yang namanya bapakku itu bukan Yohanes, tapi adalah Yunus. Terus ya Tuhan, kata-kata 3 kali, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Dari kata itu, Petrus langsung bisa mengambil satu simpulan. Petrus tidak sepintar Paulus. Mungkin dia tidak sekalem Yohanes. Tetapi entah bagaimana, kata-kata itu membekas di hatinya seperti sebuah petir menggelegar di pagi hari. Simon, anak Yohanes. Shimeon, ben Yohanan. Apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu coba renungkan sebenarnya potongan kata-kata yang ada. Shimeon, Shimon, itu adalah nama dari Petrus. Ben, anak, artinya Ben itu anak. Yohanan, Yohanes itu artinya adalah Tuhan memberikan anugerah. Memberikan Hanan. Hanan itu adalah anugerah, pengampunan, kebaikan, pemulihan, itu adalah Hanan. Sedangkan Tuhan memberikan. Coba renungkan sebaik-baik. Saya ulang ya. Simon, anak Yohanes. Shimeon, ben Yohanan. Shimon, Petrus, ben anak Tuhan, sudah mengampuni kamu. Shimon, anak Yohanes. Shimeon bin Yohanes. Shimeon ben Yohanan. Shimeon ben anak Allah, Tuhan Yesus. Hanan, sudah ngasih pengampunan sama kamu. 3 kali Tuhan berkata, Petrus tahu persis. Ini bukan salah nyebut nama orang tua ini. Ini ada sebuah pesan yang Tuhan mau berikan kepada Simon Petrus. Hari itu dia mau datang sama Tuhan. Dia jujur sama Tuhan. Aku cuma sampai filia. Agape enggak? Filia. Agape, filia. Komit dengan filia? Dia berkata, aku komit. Komit sama Tuhan, gak perlu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Yang engkau bisa saja. Terus naik lagi. Daripada ngaku komitnya segini, endingnya segini. Banyak orang bilang, kalau saya ikut doa, siapa? Jam 4 pagi juga datang. Iya, hari pertama datangnya jam 6. Bulan berikutnya datangnya jam 8. Bulan berikutnya gak datang sama sekali. Lo kemana? Lupa. Nah, itu komitmennya bahaya Bapak Ibu. Lebih baik yang kecil, kol wahomer. Dari yang kecil dulu, baru naik. Kita tahu setelah Tuhan wafat, Petrus naik menjadi Sokoguru. Dia dikenal sebagai paus yang pertama, the first pope. Dan dia hari itu berbicara sebagai Sokoguru yang ada di Yerusalem. Dan setelah murid-murid kemudian mulai terpecah-pecah kemana-mana karena aniaya, hari itu Petrus menjadi bishop, pemimpin yang ada di Rome. Tentu saja waktu kekaisaran Romawi mulai menekan dan menghabisi, terutama adalah orang-orang generasi 1, para rasul-rasul. Pak, apa beda rasul sama murid, Pak? Murid itu waktu Tuhan masih ada di muka bumi, setelah Tuhan wafat, mereka jadi rasul. Jadi tentu saja orang Romawi menargetkan 11 murid, 12 plus Matias, untuk disapu bersih. Yakobus sudah wafat. Semua tersebar dan mereka menjadi martir masing-masing. Tentu saja hari itu orang-orang Kristen mendesak supaya Petrus jangan sampai mati. Kenapa? Dia ada di Mabes. Dia orang yang menjadi center yang kalau sampai wafat diyakini adalah kekristenan hilang yang namanya mercusuarnya. Karena dia adalah saksi hidup, the living legend. Orang mendorong supaya Petrus keluar dari Roma dan mengungsi. Naik kuda, pergi secepat mungkin. Jangan sampai ketangkap sama Rom. Kenapa? Jiwa Petrus dianggap sebagai penting karena dia adalah orang yang memimpin sebuah kegerakan dan menjadi Sokoguru di sana. Kita tahu murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul sudah tersebar di banyak tempat. Dan atas desakan itu, tradisi mengatakan akhirnya Petrus keluar dari Roma untuk pergi mengungsi. Dalam perjalanan, uniknya, dalam sebuah tradisi dikatakan, tiba-tiba Petrus seakan melihat sosok Tuhan Yesus berjalan masuk kota Rom. Petrus keluar kota Rom, dia seakan-akan melihat
Tuhan masuk ke kota Rom. Dan Petrus mengatakan, Tuhan, Tuhanku, engkau mau kemana? Quo vadis Domini? Tuhanku mau kemana? Dalam cerita tradisi, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Simon, aku mau masuk ke Rom untuk disalib kedua kali. Maksudnya jelas ya, karena Petrus yang harus jaga Roma meninggalkan posnya, maka Tuhan yang akan masuk ganti untuk jaga pos dan untuk mengalami penderitaan kedua kali. Petrus langsung ingat komitmennya. Dan dia berkata, aku balik ke Roma. Dia kembali ke Roma, dan sejarah mencatat tentara Rom menangkap Petrus dan kemudian dihukum mati, dan satu cara yang dia pilih adalah dia disalib dalam posisi terbalik. Dan setelah dia wafat, Linus akan naik menjadi the second Pope, Paus kedua di sana, meneruskan tradisi sucinya. Komitmennya hanya kecil, sampai level filia. Pada saat mati, kita semua sepakat bahwa dia sudah mencapai level agape. Saya Tuhan, ikut Tuhan, yang penting jujur terbuka. Banyak orang ikut Tuhan karena orang lain, karena sebuah posisi, karena sesuatu, akibatnya tidak pernah murni imannya. Dan waktu yang namanya ujian datang, dia akan mulai goyah. Cerita hari ini mengajar kita supaya kita dalam hidup ini terbuka sama Tuhan. Membuat komitmen yang kita akan terus angkat pelan-pelan, makin lama makin naik. Karena kita tahu, itulah yang namanya progresif. Jadi kita mengerti jalan Tuhan mau kemana. Apa yang Tuhan buat kita bisa paham. Jangan sampai kita berkata, Tuhan mau kemana? Nanti jadi berarti nggak tahu jalannya. Sejarah mencatat dan ditutup dengan happy ending. Seluruh rasul-rasul, bahkan generasi kedua, ketiga, keempat, terus sampai abad-abad kedua, ketiga, keempat, imannya kokoh. Dan mereka adalah orang-orang yang meneruskan, passing through tongkat estafet sampai hari ini. Apakah engkau dan saya mengasihi Tuhan Yesus? Engkau dan saya bisa jawab. Masing-masing menjawab seperti yang Tuhan mau. Masuk September, mengambil terus ke bulan Oktober, November, tutup tahun. Biarlah situasi apapun tidak menggoyahkan kita. Ada lagu bagus mengatakan, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Simon Petrus kau cintaku. Lagu itu ditulis berdasarkan Yohanes 21 ayat 15 sampai ke 17. Dan saya berdoa, biarlah hari ini kita diingatkan lagi. Setiap Tuhan bicara kepada kita, dari melalui hamba-hamba Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan, dari mimpi, penglihatan, dari pendengaran audible, apapun simak baik. Tuhan selalu bicara dengan banyak simbol-simbol. Perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan bicara, kita bisa tangkap dengan jelas. Tuh nggak perlu bilang begini, papamu kan namanya Yunus, aku bilang begini, artinya aku mau terima engkau. Tuhan nggak pernah bicara begitu. Dengan mudah Tuhan bisa berkata kepada mereka, aku rabimu, aku Tuhan. Waktu Tuhan makan bersama dengan mereka, Tuhan bahkan tidak pernah menyebutkan siapa dia. Dia hanya memberikan tanda. Ikan yang dijumlahkan, dan Yohanes dengan cepat bisa menghitung, 153. Ternyata untuk sebuah kehadiran dalam kehidupan kita, suasana sorga, ada banyak simbol-simbol yang kita harus perhatikan. Dan orang-orang yang sibuk dengan hidupnya sendiri, sibuk dengan urusannya, sibuk dengan hatinya nggak pernah pulih, sibuk dengan kekecewaannya, sibuk dengan banyak peristiwa yang Tuhan tidak pernah suruh, matanya akan sulit melihat Tuhan mau bawa dia kemana. Hari-hari ini, ambil waktu. Banyak berdiam, merenungkan, dan saya berdoa tuntunan Tuhan datang dalam hidup engkau dan saya. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami mengerti, biarlah waktu Tuhan bicara dalam hidup kami, melalui banyak cara, banyak situasi, di banyak tempat, kami boleh menangkap dengan jelas isi hati Tuhan. Jadi kami tidak perlu bertanya lagi, Tuhan mau kemana? Karena kami sudah tahu,
mana jalan Tuhan yang kami harus ikuti. Karena kami mengerti hari-hari ini ada begitu banyak penyesatan, ada begitu banyak tawaran yang seakan-akan itu benar dan membuat iman kami mungkin tergoyang. Tapi kami mengerti Tuhan sedang bicara dengan 1 dan 2 kata, dan Tuhan memanggil setiap umatnya untuk kepada kekekalan. Berkati berlimpah-limpah umat-Mu, terutama jemaat, pengerja, seluruh keluarga besar yang ada di GBI Sungai Yordan, Taman Ratu Jakarta, berkati berlimpah-limpah, dan biarlah hari-hari ini kami boleh menemukan apa yang Tuhan mau kami buat hari-hari ini. Berarti semua keluarga, dan biarlah setiap minggu kami belajar lebih baik dan lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Shalom. Kekekalan membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Denganlah sangkakalah membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Tuhan baik. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Mari angkat tanganmu, katakan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun